Selamat malam, Bapak atau Ibu dosen. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis regresi biaya promosi dan penjualan. Dengan anggota kelompok, saya Lustito Rinaldo Giarto dengan NRP 050, lalu ada Dian Fitri Fauzia dengan NRP 029, Intan Puspita Wayu dengan NRP 052, Audrey Gracia dengan NRP 042, dan Intan Safitri dengan NRP 056. Untuk latar belakangnya sendiri, itu analisis regresi itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuannya itu adalah untuk melihat bagaimana perubahan pada variabel independen atau X dan mempengaruhi variabel independen atau Y. Yang di sini kita akan membahas tentang analisis regresi, biaya promosi, dan juga penjualan. Nah, untuk promosi merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran yang berperan besar dalam meningkatkan volume penjualan. Melalui promosi, perusahaan memperkenalkan produk, menarik minat konsumen, dan membangun kesadaran merek. Jadi, oleh karena itu, membutuhkan biaya besar, efektivitas promosi perlu dievaluasi agar pengeluaran lebih efisien dan tepat sasaran. Yang kita gunakan di sini yaitu analisis regresi linear sederhana. Digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya promosi atau X dan penjualan yang bisa disebut dengan Y. Hasil analisis diharapkan membantu perusahaan memahami pengaruh promosi terhadap penjualan dan menentukan strategi yang lebih efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah ada hubungan antara biaya promosi dan pertanyaan utama? Apakah ada hubungan antara biaya promosi penjualan produk? Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh biaya promosi terhadap peningkatan penjualan? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi model regresi linear sederhana dalam memprediksi penjualan berdasarkan biaya promosi? Next. Untuk tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara biaya promosi dan penjualan, menghitung besarnya pengaruh biaya promosi menggunakan analisis regresi linear sederhana, serta membangun model matematis yang bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah penjualan berdasarkan besar biaya promosi. Pengumpulan data. Jadi penelitian ini menggunakan data simulasi atau buatan yang menggambarkan hubungan antara biaya promosi yang yaitu dalam juta rupiah dan penjualan dalam juta rupiah juga selama 10 periode promosi berturut-turut. Bisa kita lihat dalam tabel ini, yang pertama itu ada biaya promosi X berjumlah 10 dan juga penjualan 120, yang kedua 12, yang untuk penjualannya itu 135 dan juga seterusnya. Pengelolaan budget sendiri itu, kami menghitung dari apa yang sudah ada, yaitu sama budget sendiri. Kalau kami menghitung sehingga mendapatkan hasil X-nya, atau X laporan itu, terus 16 Christmas dulu, atau 16 dan variasinya, atau lebih rata-rata, itu mendapatkan 160 dari sini average value atau 160 detail sama ini. Lalu selanjutnya kita akan menghitung koefisien regresi dengan rumus B sama dengan sigma X dikurangi X bar dikali dengan Y dikurangi Y bar dibagi sigma X dikurangi X bar. Lalu kita akan mendapatkan B-nya itu dengan data kita 7,29. Lalu kita juga akan masukkan data B tersebut ke dalam A. Seperti terlihat di datanya,
dan langsung dimasukkan ke persamaan regresi linear dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, yaitu 46,86 ditambah 7,29X. Dan dari grafiknya kita menampilkan sesuai dengan teori bahwa garis grafiknya itu meningkat dari bawah ke atas. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis koefisien korelasi dengan rumus R seperti tersebut, dan kita akan mendapatkan 0,995. Interpretasi R, nilai R itu yang kita dapatkan adalah 0,995, mendekati 1, yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara biaya promosi dan penjualan. Hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa nilai R itu sama dengan 0,95. Ini sangat mendekatkan nilai 1, yang berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara biaya promosi dan penjualan. Antara semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan, maka semakin tinggi pula penjualan yang diperoleh. Lalu koefisien determinasinya, kita menghitung koefisien determinasi yaitu R pangkat 2, itu kita mendapatkan 99%. Yaitu interpretasi R pangkat 2 ini artinya 99% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh biaya promosi, sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Misalnya kayak kualitas produk, produksi lain, promosi lain, kondisi pasar, dan lain-lain. Koefisien determinasi ini dihitung dengan rumus R pangkat 2 sama dengan 0,995, yaitu 0,99, artinya 99% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh besarnya biaya promosi, sedangkan sisanya 1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas produk, kondisi pasar, daya beli konsumen, dan strategi harga. Nah, selanjutnya ada industri. Untuk review aktivitas ini dilakukan dengan melihat kinerja visi yang berdeterminasi atau RI yang tersedia, sesuai dengan kinerja dan menunjukkan bahwa operasi ini memiliki sifat keandalan yang sangat tinggi dalam memprediksi penjualan sebanyak biaya tertentu. Yang berarti, ketika 99% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh perusahaan biaya promosi. Dan sedangkan sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh faktor lain yang besar. Nah, selain itu, hasil ujian signifikansi menunjukkan bahwa variasi biaya promosi atau variabel X berpengaruh signifikan terhadap penjualan di variabel Y pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga materi ini dapat dimetakan layak digunakan analisis dan perangan penjualan. Nah, analisisnya itu menunjukkan bahwa biaya itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Berdasarkan penganalisis mesinnya, yaitu dia sama dengan 45,8 plus psikologis 9%. Ia merupakan biaya promosi sebesar 1 juta rupiah dapat meningkatkan pembayaran sebesar misalnya 29 juta rupiah. Luas efisien korelasi atau saya sebesar 0,995 menunjukkan bahwa hubungan yang sangat kuat antara biaya promosi dan penjualan. Sedangkan koefisien determinasi atau saya sebesar 0,99 menunjukkan bahwa biaya biaya penjualan dapat mencapai biaya promosi. Nah, untuk penyaji saya menunjukkan bahwa promosi berkurang penting dalam meningkatkan penjualan dan menarik dinas personal. Namun, hubungan ini tidak bisa menilai aktivitas karena terdapat jenis dengan peningkatan biaya promosi secara tidak memberikan hasil sendiri. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara skala untuk melakukan tindak pengeluaran promosi yang optimal tapi di pemasaran yang harus dikasih.
Nah, kesimpulannya dari presentasi kita yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa biaya promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Nilai R sama dengan 0,995 menandakan hubungan yang sangat kuat. Dan R kuadrat sama dengan 0,99 menunjukkan bahwa 99% variasi penjualan dijelaskan oleh biaya promosi. Persamaan regresi Y 46,86 ditambah 7,29X berarti setiap kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta rupiah meningkatkan penjualan sebesar 7,29 juta rupiah. Model regresi ini dinilai akurat dan layak untuk memprediksi penjualan di masa depan. Namun, perusahaan tetap perlu menentukan tingkat pengeluaran promosi yang optimal karena peningkatan biaya promosi tidak selalu menghasilkan kenaikan penjualan yang sebanding. Secara keseluruhan, promosi terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan penjualan dan mendukung strategi bisnis yang efisien serta berkelanjutan. Jadi sekian presentasi kami tentang analisis regresi biaya promosi dan penjualan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih sudah mendengarkan.